Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Serakah yang Menjerumuskan. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Adapun ular ialah yang si paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang tidak serakah, karena serakah itu menjerumuskan dan serakah itu mencelakakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalimat yang disebutkan dalam doa tadi yaitu serakah itu menjerumuskan dan serakah itu mencelakakan. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal ketiga tentang kejatuhan manusia dalam dosa? Ayat yang ketiga, ayat yang pertama di dalam pasal ketiga dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dari taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mari kita belajar apa yang terjadi pada ayat yang pertama ini. Bahwa si iblis itu berdusta. Kalimat yang disebutkannya itu diputarbalikkan, yaitu Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah kenyataannya seperti demikian? Semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Kemudian manusia menjelaskan, perempuan itu menjelaskan kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi yang tidak boleh dimakan adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangankan dimakan, diraba pun tidak boleh, sebab itu akan membuat engkau akan mati. Jadi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan ataupun raba. Kita melihat di sini, dari awalnya memang iblis sudah melakukan sebuah percakapan, jebakan. Iblis sangat tahu bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dimakan. Yang tidak boleh itu yang dikatakan, yang ada di tengah-tengah. Tidak boleh dimakan, bahkan diraba pun engkau akan mengalami kematian. Jadi iblis bukan tidak tahu. Dalam hal ini manusia masih punya sebuah kesadaran. Masih berkorelasi dan berkoneksi dengan kebenaran firman Allah. Masih sangat tahu dan jelas bahwa buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan, berarti buah yang lainnya itu boleh. Pada sisi ini manusia masih dalam keadaan benar. Sahabat seperjalanan, sewaktu dalam kehidupan kita pun seringkali demikian. Tatkala ada orang yang memberikan informasi yang keliru, maka kita dengan serta-merta dan cepat menjelaskan dengan benar. Misalkan, kalau ada orang yang mengatakan judi itu boleh, maka kita akan mengatakan judi itu tidak boleh. Judi itu tidak boleh. Kemudian ada yang mengatakan bahwa melakukan sebuah kejahatan, pemerasan itu boleh. Maka kita pun akan mengatakan bahwa itu tidak boleh. Jadi ada kewarasan, ada sebuah pemahaman nilai-nilai kebenaran yang kita akan dengan serta-merta memberikan jawaban. Tatkala ada statement, tatkala ada yang diucapkan, ada yang diberitakan, kita akan berespon dengan segera. Namun demikianlah yang namanya iblis. Iblis masuk ke dalam bagian keserakahan manusia. Dan iblis berkata, kalau cuma satu yang lain boleh dimakan, ya makan saja. Kenapa itu dilarang? Itu kan diciptakan oleh Tuhan. Maka iblis kemudian melakukan berbagai macam alibi, melakukan berbagai macam rayuan. Engkau tidak akan mati. Kalau yang boleh dimakan, ini pun itu boleh. Engkau tidak akan mati. Bahkan kalau engkau makan, engkau akan jadi seperti Tuhan. Maka kemudian memberikan berbagai macam rayuan, berbagai macam godaan. Apa yang kemudian menjadi dorongan manusia itu jatuh ke dalam
dosa, yaitu keserakahan. Kalau semua pohon dalam taman ini boleh, dan yang tidak boleh cuman pohon yang di tengah-tengah, mengapa manusia tetap mencoba merabanya dan memakannya? Dan firman Tuhan mengatakan di sanalah proses kejatuhan manusia itu terjadi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menjadi orang percaya bahwa iblis itu ada di sekeliling kita. Dia mulai dengan sebuah pertanyaan memancingan. Dia mulai dengan sebuah pertanyaan yang membuat kita itu merespon. Dan kemudian kita menjadi mau berkomunikasi dengan iblis. Jadi rupanya itu iblis memancing supaya manusia mau berkomunikasi dengan dia. Kalau komunikasi itu sudah dibuka dan sudah dimulai, maka iblis bisa masuk tahap kedua, ketiga, keempat, kelima dengan satu tujuan, yaitu kita jatuh ke dalam dosa. Dan pintu yang dilakukan oleh iblis untuk masuk, yaitu pintu keserakahan. Dan sewaktu keserakahan itu timbul dalam diri kita, iya, mengapa tidak boleh ya? Mengapa saya tidak punya hak ya? Lalu kita kemudian mengambil jebakan itu. Kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas di awal kita sangat tahu itu tidak boleh. Dalam pikiran waras dan sadar kita tahu mana yang benar dan salah. Tetapi pikiran waras dan kesadaran manusia seringkali kemudian tergeserkan oleh apa? Oleh keserakahan dan nafsu. Dan iblis masuk di wilayah keserakahan manusia. Dan iblis masuk di wilayah dan nafsunya manusia. Setelah masuk demikian, maka logika kita kemudian memberikan alasan untuk membenarkan saya boleh melakukannya. Demikian juga sahabat seperjalanan. Kita jatuh ke dalam dosa itu karena banyak alasan-alasan yang seakan-akan logis yang iblis komunikasikan kepada kita. Seseorang yang jatuh ke dalam dunia seksual itu karena keserakahan. Seseorang yang jatuh ke dalam dunia korupsi itu karena keserakahan, bukan karena engkau tidak bisa makan. Seseorang jatuh ke dalam dosa kesombongan karena keserakahan. Ingin diterima, ingin dihormati, sementara bukankah Tuhan sudah mengasihi kita dan mencintai kita? Keserakahan-keserakahan di dalam berbagai macam bentuk itulah yang iblis tawarkan, yang iblis berikan, dan kita terpancing masuk dalam perangkapnya, lalu kita jatuh dalam dosa. Ada orang yang kemudian tidak bisa mengendalikan mulutnya, bibirnya. Alkitab mengajarkan supaya engkau berkata-kata lemah lembut, kata-kata penghiburan, kata-kata yang membangun. Tapi kemudian iblis masuk supaya engkau menjadi orang yang serakah. Mengapa engkau kemudian diatur sedemikian rupa untuk berbicara? Engkau boleh berbicara apa saja, silakan. Selama itu menyenangkan hatimu, memuaskan engkau. Apa itu merendahkan, atau itu mengumpat, atau itu menghina, silakan. Itu semuanya boleh. Iblis yang awalnya mengatakan itu tidak boleh semuanya, lalu akhirnya dikatakan semuanya boleh engkau lakukan. Itu hakmu sepenuhnya. Maka iblis masuk ke dalam keserakahan. Keserakahan sebagaimana dijelaskan tadi itu terjadi berbagai macam bentuk, dan keserakahan itu akan menjerumuskan dan mencelakakan. Biarlah lewat renungan ini kita belajar bagaimana iblis punya taktik dan cara untuk menipu, menjebak kita jatuh ke dalam dosa yang mencelakakan dan menjerumuskan lewat satu pintu yang namanya keserakahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, jauhkan kami dari dosa keserakahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.